لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan kita semua umatnya insyaallah adalah umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Kita berdoa semoga Allah limpahkan keberkahan dan ridhonya kepada penulis kitab ini, Al-Alama Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini adalah kitab Sahih Bukhari jilid kedua. Setelah kita 3 kali berturut-turut mengkaji kitab Sunan Ibnu Majah, sekarang kita lanjut kembali ke Sahih Bukhari. Kita membaca beberapa hadis tentang bab adab. Ya, kita cari dulu hadisnya yang pas, yang mana. Kita baca hadis nomor 2301. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad Abdurrahman Abu Yahya akhbarana Affan hadatsana Hammad ibn Zaid hadatsana Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kuntu saqal qaumi fi manzila Abi Talha wa kana khamruhum yawma idhin fadiq wa kana al-khamru hum yawma idhin fadiq fayamuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi ala innal khamru qad khurimat. Qala faqala li Abu Talha ukhruj fa'ahrikha fakharajtu faharaktuha fajarat fi sakakil madinati faqala ba'da al-qaum qad kutila qaumun wahiya fi butunihim fa'anzalallahu ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحا جناح فيها طاعم ماذا ما تاكوا وآمنوا وآمنوا صالحا ثم تاكوا وآمنوا ثم تاكوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Al-ayah.
Jadi bab ini berbicara tentang, babnya sih Kitabul Muzlimin, kitab tentang perilaku-perilaku seseorang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Itu kira-kira ya. Jadi hadis ini bercerita, kita terjemahkan dulu biar gampang. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdurrahim dari Abu Yahya, akhbarana Affan, dia mendapatkan hadis ini dari Affan, hadasana Hamad ibnu Zaid, Affan mendapatkan hadis ini dari Hamad ibnu Zaid, hadasana Sabit, Hamad ibnu Zaid mendapatkan hadis ini dari Sabit, Sabit mendapatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, kuntu saqal qaumi fi manzili Abi Talhah. Satu hari, kata Anas, aku itu kumpul-kumpul dengan sekelompok orang dan menjamu mereka, gitu kira-kira ya, di rumahnya Abi Talhah, sahabat Rasulullah juga. Wa kana khamruhum, di antara jamuan-jamuan itu minumannya khamar, minuman khamar, tuak ya, minuman keras. Yauma idzin fadhiha, jenis khamarnya namanya fadik. Fadik tuh kalau di Indonesia tuh apa ya? Bukan. Apa ya? Kayak tuak. Pokoknya yang hasil fermentasi lah gitu ya. Fadik itu kurma dikasih ragi, dia diemin sampai berair, airnya diambilin gitu. Ya kayak gitulah pokoknya, tuak Bali, pokoknya tuak yang dari hasil fermentasi lah. Itu minumannya sangat memabukkan. Ya sejenis gitulah, intisari dan sebagainya tuh, ciu gitu ya. Pokoknya dari fermentasi, namanya fadik. Nah, mereka lagi minum-minum, tiba-tiba datang seseorang membawa berita ke rumahnya Abu Talha. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi alla inal khamru qad khurimat. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, seorang penyeru gitu kira-kira ya, munadiyan yunadi, yang menyeru bahwasanya, menyampaikan bahwasanya innal khamru qad khurimat, bahwa sesungguhnya khamar itu telah resmi gitu ya, diharamkan. Saudara-saudara pahamkan ya bahwa larangan khamar, haramnya khamar itu kan bertahap. Jadi dijelaskan dulu bahwa khamar itu ada sedikit manfaatnya tapi lebih banyak keburukannya gitu kan ya, bertahap. Lalu ada ayat lagi turun, kalau kalian lagi sholat jangan dalam keadaan mabuk. Tapi orang masih tetap minum itu di Madinah ya. Nah sampai terakhir benar-benar dilarang. Begitu dilarang, itu Anas bin Malik lagi menjamu orang-orang di rumahnya Abu Talha. Maka Abu Talha berkata, faqala li Abu Talha, maka Abu Talha berkata kepadaku, ukhruj, ini nih khamar-khamar nih, keluar ini, udah dilarang resmi nih sama Rasulullah, udah ada pengumumannya gitu ya, kira-kira begitu, udah clear, pengumumannya udah jelas, udah dilarang resmi, keluarin. Fa akhraha, buang-buangin, tumpahin gitu. Kharaha itu artinya tumpah, kharaha itu artinya tumpahin. Fa kharajtu, maka aku keluarin, kata Anas bin Malik, itu khamar-khamar fadik, taharak tuha, lalu aku tumpahin itu semua khamar, dan orang-orang lain di sekitar itu juga ikut numpahin. Fah jarat fis sakakil Madinah, sampai di sakil itu gang-gang kecil lah, kalau kayak di kita jalan MHT gitu lah ya, sampai jalan-jalan kecil yang di depan rumah kota Madinah itu penuh dengan khamar, tumpah, karena khamar dibuang-buangin di jalanan gitu ya. Kok bisa banyak begitu Pak? Ya orang Arab itu hari-harinya minum khamar, jadi nggak usah heran. Bukan kayak kita. Kalau kita kan jarang-jarang, orang Indonesia kok lagi aneh gitu kan. Kalau mereka hari-hari minum khamar, makanya begitu ada perintah larangan dibuang-buangin di jalan, ya wajar
jalan-jalan di kota Madinah itu penuh dengan khamar yang mengalir. Nah, setelah itu semua dilarang, faqala ba'dul qaum, maka berkata sebagian orang di kota Madinah pada masa itu, qad qutila qaumun wahiya fi butunihim, sungguh telah banyak yang meninggal kelompok-kelompok orang-orang muslim, tapi di perut mereka itu ada makanan-makanan, ada minuman-minuman khamar, ada yang haram-haram. Sebelum mereka wafat, mereka itu kerjaannya minum khamar. Jadi bagaimana? Sama aja kan, dosa, kira-kira begitu ya. Jadi sebelum ada perintah larangan mutlak bahwa khamar itu haram, orang-orang Madinah sudah banyak yang minum khamar, dan mereka sudah mati. Ada yang mati terbunuh dalam perang dan sebagainya. Terus bagaimana hukumnya? Kira-kira begitulah ya. Fa'anzalallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilu salihan junahun fiha ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa yang mereka makan. Ya, itu kalimatnya. Nanti Bapak-bapak buka surah Al-Maidah ayat 93. Lanjutan ayatnya, madza taqaw wa amanu wa amala salihan summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi selama mereka masih menjaga ketakwaan dan keimanannya, Allah katakan, Allah lanjutkan lagi, selama mereka masih bertakwa, lalu mereka bertakwa dan berbuat baik, maka tidak ada dosa bagi apa yang mereka telah minum-minuman keras di masa sebelum datangnya larangan mutlak tentang haramnya khamar. Itu jelas ya. Saudara-saudara sekalian, ini hadis sebagai asbabun nuzul dari surah Al-Maidah ayat 93 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang sudah masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah, di masa lalu dosanya tidak dihitung lagi. Perilaku mereka yang suka minum-minuman khamar, perilaku mereka yang berzina, semuanya diampuni oleh Allah. Kira-kira begitu maknanya. Nah, ada beberapa orang yang suka memotong ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihan junahun fiha ta'imu. Orang-orang kalau sudah beramal soleh, yang mereka katakan ya, kalau dia sudah beriman dan beramal soleh, dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah, maka mereka boleh makan makanan yang dilarang. Nanti kalau ketemu ada orang-orang yang menyampaikan seperti itu, hati-hati ya. Ini bagian dari fitnah, memutarbalikkan ayat. Sama dengan kalau ada bapak-bapak dengar ada orang yang menyuruh menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 62 misalnya. 82 itu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ajruhum inda rabbihim. Itu ayat juga sering disalahgunakan. Allah itu menerima orang-orang yang beriman. Semua agama itu sama di mata Allah. Makanya ada ayat yang mengatakan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Sabiin itu para ulama mendefinisikan mereka bagian dari ahli kitab. Sebagian ulama menyampaikan bahwa Sabiin itu adalah umatnya
Nabi Zakaria, umatnya Nabi Zakaria. Nah, selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan dapat pahala di sisi Allah. Ya, kalau ada ustadz atau siapa pendakwah yang menyampaikan ayat itu jelas keliru ya. Konteksnya sama dengan ayat ini. Ayat itu surah Al-Baqarah ayat 62 itu, Rasulullah ditanya oleh Salman Al-Farisi tentang keluarganya di masa lalu yang beragama tauhid tapi berada di lingkungan jahiliyah. Salman bertanya, bagaimana nasib keluargaku, nasib orang tuaku dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Sebelum turunnya Islam, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, termasuk di dalamnya Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan dapatkan pahala. Sebelum turunnya Islam, jelas ya. Setelah adanya Islam, mereka tertolak semua. Itu akidah kita, ya. Ingat, itu akidah kita. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, itu adalah bagian daripada iman. Para nabi dan para rasul itu adalah membawa ajaran agamanya masing-masing. Maka ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada umatnya Nabi Daud, ada umatnya Nabi Ishak dan sebagainya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama yang benar adalah hanya Islam. Itu clear ya. Jadi sama. Jadi kalau ada orang-orang yang menyimpang-nyimpangkan ayat Al-Quran, kaji dulu tafsirnya, cari asbabun nuzulnya. Jadi hadis Sahih Bukhari nomor 2301 di jilid kedua ini bercerita tentang asbabun nuzul turunnya surah Al-Maidah ayat 93, yaitu tentang pertanyaan orang-orang Madinah yang menanyakan bagaimana nasib orang-orang peminum khamar sebelum datangnya larangan khamar, haramnya khamar. Itu nggak ada masalah kata Allah. Selama mereka beriman dan beramal soleh, Allah akan ampuni semua kesalahannya. Kira-kira begitu, jelas ya. Lalu kita lanjutkan lagi sebuah hadis. Nah, ini hadis yang sangat populer, yang bapak-bapak udah pala sering dengar. Apalagi kalau ada penceramah-penceramah suka berdongeng gitu ya. Tapi mungkin kita jarang dengar matan hadisnya, narasi hadisnya. Hadis nomor 2303. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Sumiyah an Maula Abi Bakrin an Abi Salih As-Samani an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulu bit tariqin istada alaihi al-atas fawajjathu bi'ran fanazala fiha fasharriba thumma kharaja fadha kalbun yalhas ya'kulu sarra min al-atas faqala rajulu qad balagha hadha al-kalbun min al-atas mithlu alladhi kana balagha minni fanazala bi'ran famala'u khufhun ma'un fasaqa qalbun fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fi bahaimi ahjran faqala fi kulli dhatin kabit rutbatin ajru. Ini hadis populer, bapak pasti sering dengar karena pendakwah sering cerita ya. Meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah dari Malik dari Sumiyah, pelayannya Abu Bakar, Maula Abu Bakrin, an Abi Salih dari Abi Salah As-Samani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, baina rajulu bitariqin, ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan gitu, bitariqin, istadad alaihil atas, dia sedang kehausan
Atos itu artinya aus ya. Fawajjat bi'ran, maka si laki-laki itu menjumpai sebuah sumur. Fanazala fiha fasyarriba, lalu dia turun ke sumur itu lalu minum dari air sumur. Ini hadis populer kan, Bapak pasti sering dengar. Summa kharaja, habis dia minum kenyang dia keluar naik lagi ke atas. Kita nggak usah nanya naik turunnya pakai apa ya Pak, saya kagak tahu apa dia pakai tambang pakai apa, pokoknya dia turun aja deh. Summa kharaja, lalu habis dia minum sumur, dari air sumur itu dia nongol ke atas gitu ya. Terus juga nanya sumurnya dalam apa ubay, saya nggak tahu dalam apa kagak, pokoknya dia turun aja. Fadha kalbun, begitu dia keluar ngelihat anjing. Populer kan hadis ini. Yalhas, yang lagi menjulur-julurkan lidahnya gitu ya. Yakulul sarra, sambil ngejilat-jilat tanah atau pasir karena kehausan. Minal atasi, karena rasa haus. Fanazala bi'ran, maka si laki-laki itu begitu melihat anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan, dia turun lagi ke sumur. Famalau, sambil nenteng sepatunya diisi air. Khufhun ma'un, sepatunya diisi air. Pasaka kalbun, maka dikasih minum anjing. Pasakarallahu lahu, setelah ngasih minum anjing, si laki-laki itu bersyukur kepada Allah. Faghfarallahu lahu, lalu laki-laki itu memohon ampunan kepada Allah. Qalu, berkata para sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat nanya nih, wa inna lana fi bahaima ajran, ya Rasulullah, emang kita kalau ngasih makan hewan dapat pahala, kira-kira gitu ya. Kata Rasulullah, gara-gara ini laki-laki ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, para sahabat bertanya, emang kita kalau ngasih makan hewan itu bisa dapat pahala? Faqala, berkata Rasulullah, fi kulli dzatin ka'bin rabbatin ajrun, siapa saja yang kamu bantu, semua hewan melata yang ada di muka bumi maka kamu akan mendapatkan pahala. Ini pasti ada hadis-hadis pengecualian ya, karena ada juga hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh ular, burung elang dan lain lain beberapa hewan yang dikecualikan ya. Itu tentu ada hadis yang berbeda. Cuma Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, kebaikan kita bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita ya. Cuma ada catatan nih Bapak-bapak sekalian, dari zaman saya kecil sampai sekarang, para ustadz itu kalau menyampaikan cerita ini tidak pernah membacakan hadisnya, betul tidak Pak? Cuma cerita aja, dongeng. Seorang laki-laki bisa masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Ini hadisnya Pak, sahih, kagak ada keterangan masuk surga, cuma dapat pahala ya. Kan kita sering dengar nih kalau ustadz cerita kasih minum anjing masuk surga, kagak ada tuh keterangan masuk surganya. Ini hadisnya asli nih, kalau nggak bisa bacanya sendiri. Yang ustadz pada bohong di atas mimbar ya, pada ngoceh aja sembarangan, nggak ada keterangan masuk surga. Dia akan mendapatkan pahala karena ngasih minum anjing yang kehausan. Demikian pula Rasulullah menegaskan, kita itu kalau menolong makhluk-makhluk Allah di dunia ini, di muka bumi ini, akan mendapatkan pahala. Saya selalu menyampaikan, kita itu jangan berdusta atas nama Rasulullah. Apa yang tidak ada kita sampaikan, kita tambah-tambahin. Wah, Rasulullah bilang begini, ini sunnah, ini hadis, padahal kagak ada. Ini jelas-jelas nih, kagak ada keterangan masuk surga. Hadisnya itu nomor 2303, babnya bab muslimin, Sahih Bukhari jilid kedua. Jelas nggak ada ya. Para ustadz sekarang suka berlebay-lebay menyampaikan sesuatu nggak sesuai nas hadis. Baik, itu dia dua hadis. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga, hadis nomor 2302. Nah, ini hadis yang sering saya sampaikan kepada teman-teman saya jamaah Masjid At-Taubah, termasuk saya di dalamnya. Jadi saya membacakan hadis ini sekaligus bernasihat untuk diri saya sendiri.
Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'adz ibnu Fadalah, hadatsana Abu Ummar Hafsah ibnu Maisarah an Zaid ibnu Aslam an Atta ibnu Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wajjulusa ala turuqati faqala ma lana buddu innama hiya majalisana tahaddasu biha qala fa idza abaitum illa majalisa fa'atu tariqul haqqahu qalu ma wa ma haqqut tariqu ya Rasulullah qala ghadul basari wa kaffa adha wa raddus salam wa amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Jadi kalau baca hadis ini pengen ketawa sendiri nih bapak-bapak ya, jangan tersinggung ya Pak, namanya juga nasihat, terutama saya menasihati diri saya sendiri. Ini hadis yang udah sering saya bacain ke bapak-bapak sekalian. Jadi kita ulang lagi ya, dalam narasi yang berbeda. Meriwayatkan kepada kami Mu'adz ibnu Fadalah, meriwayatkan kepada kami Abu Ummar Hafsah ibnu Maisarah dari Zaid ibnu Aslam, dari Atta ibnu Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iyyakum wajjulusa ala tariqat. Kata Rasulullah, kalian jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Udah berkali-kali ini saya sampaikan hadis ini ya. Rasulullah bilang begitu, ini bukan nyindir ya. Kata Rasulullah ini benar nih, kalau nggak percaya baca sendiri hadis ini. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, jangan duduk di pinggir jalan, duduk agak jauh-jauhan dikit di saung, nggak kelihatan. Jangan warung abu, jangan duduk-duduk situ, kelihatan malu, pakai kaki pada duduk-duduk situ. Ya, kalau ngomong begini enak Pak, karena saya tahu yang duduk-duduk itu teman-teman saya semua, jadi nggak bakal ada yang tersinggung, saya yakin ya. Nggak bakal ada yang tersinggung. Saya salah satunya saya duduk di situ. Kata Rasulullah bener nih, wa iyyakum. Kan artinya kalau kata-kata wa iyyakum artinya jangan. Nanti tadi belajar sama Ustaz Amin, dia belajar ilmu nahwu. Iyyakum itu artinya larangan. Jangan duduk-duduk ala tariqah. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, lalu berkata sebagian sahabat Rasulullah, malana budu innama hiya majalisana. Ya Rasulullah, gimana ya? Gitu kira-kira. Udah kebiasaan, budu itu artinya jalan mengalir gitu ya. Udah kebiasaan di pinggir jalan itu tempat kami nongkrong. Tahaddasu biha. Muhaddatsat yang ngobrol. Kami ngobrol-ngobrol di pinggir jalan itu. Ya ngobrol-ngobrol dari kapan ya? Dari subuh ketemu Johor, dari Johor ketemu Asar, dari Asar ketemu Maghrib, Maghrib ketemu Isya. Oh begitu, gitu kita kata Rasulullah ya. Jadi udah dikasih tahu sama Rasulullah, jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Rupanya para sahabat ini sebagian pada wangkang. Wangkang tuh bahasanya Pak Firdaus, keras kepala. Dibilangin kagak ngerti. Gimana ya Rasulullah, yang itu tempat kami nongkrong enak, nongkrong situ ada kopi, ada pisang goreng. Ya, kadang-kadang ada yang bawain makanan, kadang kagak juga sih. Ada rokok gratis juga gitu, kira-kira gitu ya. Kata sahabat Rasulullah nih, bukan kata saya. Nggak percaya baca aja sendiri nih hadisnya. Bener nih Pak, baca deh Pak, saya kagak bohong ini beneran. Nah, tahadisu, mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya Rasulullah ngalah lah sama sahabatnya ya, emang pada kelas kepala, malu udah tua kali. Qala, Rasulullah berkata, fa idza abaitum, kalau lu pada udah kagak bisa dibilangin, emang udah pada keras kepala, yaudah deh gitu, kira-kira begitu kata orang Betawi. Illa majalisa, kalau mau udah pada kagak bisa dibilangin, emang pada pengennya duduk-duduk doang, ya udah duduk-duduk aja, lanjutin dah.
a'ta tariqa haqqahu, tetapi ada syaratnya. A'ta, datangin, penuhi hak orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang haknya nongkrong-nongkrong. Apa itu? Qalu, berkata para sahabat yang tukang nongkrong tadi itu, yang subuh ketemu zuhur ketemu asar ketemu maghrib. Qalu, berkata mereka, wa ma haqqu tariqa ya Rasulullah, apa hak kewajiban orang yang suka nongkrong-nongkrong? Ya, ada 4. Waktu itu kan saya bilang 3 ya Pak, sekarang Papa nambah 1. Bapak nongkrong lagi tambah 1 lagi jadi 5. Nongkrong lagi tambah 6 nih, sekarang ada 4. Penuhin ya. Qala, berkata Rasulullah, gadu basari, yang pertama tahan pandangan. Jadi kalau ada anak gadis lewat di jalan, dia jangan pada melotot, pura-pura ngobrol aja, ngobrol yang lain, apa kayak ngobrolin ya. Tahan pandangan, jelas ya. Kayaknya pada tua-tua nih, jangan merusak amaliyah gara-gara merusak pandangan mata kita. Wa kaful adza, yang kedua kaful adza, kalau kita ngelihat ada rintangan di jalan, singkirin. Tuh yang kedua ini. Kalau kita nongkrong depan warung Pak Abu, ada yang hambatan-hambatan, ya kita singkirin, ada batu, ada kayu, ada apa, kira-kira ganggu orang lewat. Waradus salam, ya. Yang berikutnya, kalau ada orang mengucapkan salam, wajib jawab. Ketiga, itu yang kalau nongkrong di pinggir jalan ya, wajib jawab. Jadi mana-mana juga wajib sih, tapi di pinggir jalan tuh wajib jawab. Yang keempat, wamru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Kalaupun kalian tetap pada pengen nongkrong-nongkrong, tapi syarat yang keempat adalah tegakkan amar ma'ruf, cegah nahi mungkar, kemungkaran, cegah kemungkaran ya. Jadi walaupun kita nongkrong, makanya saya sering bilang nongkrong itu boleh Pak, kagak dilarang nongkrong itu. Cuman ada 4 syaratnya: menahan pandangan mata, menyingkirkan rintangan di jalan, menjawab salam, menyampaikan, lalu tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya dalam tongkrongan kita tetap menjaga marwah syariat Islam. Kira-kira begitu Bapak-bapak sekalian. Ada 3 hadis yang kita bacakan dari kitab Sahih Bukhari, dan semua hadisnya ini adalah sahih ya, nggak ada keterangan. Sahih Bukhari itu kalau ada keterangan dia hadisnya hasan ataupun hasan sahih, pasti ada catatan dari salahnya Imam Nawawi. Ini salahnya Imam Nawawi tidak memberikan catatan, berarti semuanya hadis yang saya bacakan sahih, termasuk urusan nongkrong di pinggir jalan dan minum-minuman khamar. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yuk Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas. Iya, biar dengar. Tadi Ustaz katakan bahwa orang yang memberi minum anjing yang masuk ke sumur tadi tidak masuk surga, hanya dapat pahala. Kalau nggak salah begitu Ustaz ya? Bukan tidak masuk surga, tidak ada keterangan bahwa dia masuk surga ya. Seperti yang sering disampaikan oleh orang-orang itu gitu. Bagaimana dengan ada suatu hadis, seorang pelacur mau bertobat, terus minum, lihat anjing, menjulur juga lidahnya. Apakah itu tidak ada keterangan juga Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini begini kejadiannya, seringkali para dai itu, para ustadz itu mendengarkan sebuah matan hadis, sebuah narasi gitu ya. Gurunya ngomong begini-begini, lalu ditangkap, disampaikan lagi, nanti jamaahnya menangkap, menyampaikan lagi. Terus kalau kita tanya mana hadisnya, mana matannya, mana sanadnya, nggak bisa disebutin. Sama halnya yang tadi tuh, hadis tentang pelacur kasih minum anjing, saya sering dengar, tapi itu ada di kitab mana mungkin saya belum tahu kali ya. Kalau ada tolong bawakan biar kita kaji gitu loh. Tapi yang jelas dalam Sahih Bukhari ini tertulis seorang laki-laki yang kasih minum anjing dia mendapatkan pahala. Dan itu aja.
Apakah dia masuk surga? Gak ada tulisannya masuk surga. Karena dia masuk surga apa enggak, itu lain soal. Itu urusan yang punya surga. Tapi kagak ada narasinya gitu loh, nggak ada nasnya seperti itu tulisannya. Oh dia akan melihat khulul jannah, nggak ada kata-kata begitu. Itu kira-kira begitu Pak. Jelas ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.